Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pelajaran geografi. Jumpa lagi dengan saya Pak Eko. Kali ini kita akan membahas materi kelas 11 semester pertama, masih di bab yang sama, yaitu tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Untuk pertemuan kali ini kita memasuki pembelajaran 2, yaitu tentang persebaran, konservasi, pemanfaatan flora dan fauna di Indonesia. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu setelah kalian mempelajari materi ini, kalian diharapkan dapat menganalisis persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Apa sih yang perlu kalian ketahui di pembelajaran kali ini? Yang pertama, kenapa flora dan fauna yang ada di Indonesia itu dibagi menjadi beberapa zona? Yang kedua, apa sih yang menyebabkan flora dan fauna satu zona berbeda dengan zona yang lain? Dan yang ketiga, siapa sih orang yang membagi zonanya? Untuk mengetahui hal tersebut, mari kita lihat bersama-sama. Ya, kita bisa lihat di sini kedudukan Indonesia di bumi. Ya, secara struktur geologi Indonesia itu bagian barat ada pulau Kalimantan, Pulau Jawa, dan Sumatera pernah menyatu dengan benua Asia. Ya, sedangkan untuk yang timur, untuk Pulau Papua ini pernah menyatu dengan benua Australia. Dan bagian tengah, Pulau Sulawesi, Maluku ini mempunyai laut dalam, yang artinya dia tidak pernah menyatu dengan benua yang lain. Begitu, itu secara geologinya. Maka untuk wilayah Indonesia pada umumnya akan dibagi menjadi 3 kawasan fauna dan flora, yaitu bagian barat, ya, ini bagian timur ya, dan ini yang bagian barat itu ada Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Pulau Sumatera, sedangkan bagian timur ada Papua, Kepulauan Aru yang pernah menyatu dengan benua Australia. Sedangkan yang tengah ini adalah ada Pulau Sulawesi, Maluku, dan lain sebagainya, itu tidak pernah menyatu dengan benua yang lain. Nah, tadi kalian sudah melihat dasar dari pembagian flora dan fauna yang ada di Indonesia. Sekarang siapa sih yang membagi? Ada 3 tokoh yang berperan dalam pembagian flora dan fauna yang ada di Indonesia. Yang pertama, tahu siapa ini? Ya, betul. Ini adalah Alfred Russel Wallace. Siapa sih Alfred Russel Wallace itu? Beliau adalah orang kelahiran Inggris, ya, seorang geografer, antropolog, biolog, dan ilustrator kebangsaan Inggris yang mencetuskan teori evolusi lewat seleksi alam. Dari hasil penelitiannya, beliau menulis makalah yang kemudian ia kirim kepada Charles Darwin. Ada yang tidak tahu Charles Darwin? Yang sangat terkenal itu loh ya, dengan teori origin of speciesnya atau evolusi manusia itu ya. Nah, beliau ini dasarnya adalah surat yang dikirim oleh Wallace dari Ternate, atau yang biasa disebut dengan letter from Ternate. Wallace banyak melakukan penelitian lapangan. Pertama-tama yaitu ada di basin Sungai Amazon, dan kemudian di negara kita ya, di Kepulauan Melayu. Tepatnya beliau itu meneliti di sekitar Kepulauan Maluku, dan beliau yang membuat garis Wallace ya, yang membagi Indonesia menjadi 2 kawasan fauna, yaitu bagian barat yang faunanya sama dengan Asia, dan bagian timur yang faunanya mencerminkan Australasia atau sama dengan benua Australia. Untuk keterangan lebih lanjut, kalian buka aja di alamat ini. Yang kedua, siapa bapak ganteng itu ya? Namanya adalah Carl Wilhelm Weber atau Max Wilhelm Carl Weber. Panjang ya namanya ya. Beliau adalah seorang zoologis atau orang yang
suka meneliti tentang hewan ya, dan biogeografi, asalnya dari kebangsaannya Jerman Belanda. Itu yang perlu kalian garis bawahi di sini, orang tersebut atau Kurt Weber ini itu berbeda dengan Max Weber yang terkenal sosiologinya itu ya, berbeda. Untuk mengetahui identitas beliau, kalian juga bisa buka di alamat ini. Dicatat ya. Dan ketiga, siapa dia? Dia adalah Richard Lydekker. Richard ini adalah tokoh yang sangat berpengaruh di bidang keilmuan biogeografi. Pada tahun 1895, ia menetapkan batas biogeografi yang melalui Indonesia yang dikenal sebagai garis Lydekker, yang memisahkan Wallace di sebelah barat dengan Australia Nugini di sebelah timur. Bisa dikatakan Lydekker itu menyempurnakan pembagian fauna oleh Weber gitu. Lalu untuk mengetahui identitas beliau atau biografi beliau secara lengkap, kalian bisa buka di alamat ini. Lalu apa sih hasilnya? Nah, ini kalian bisa lihat ada 3 garis yang membatasi fauna Indonesia ya, flora fauna. Yang pertama ada garis Wallace, yang kedua ada garis Weber, dan yang ketiga ada garis Lydekker. Namun kalau seperti ini nanti Indonesia bisa jadi 4 kawasan ya. Padahal di pembahasan Indonesia itu hanya ada 3 zona atau kawasan. Nah, tadi saya katakan bahwa Weber itu menyempurnakan Lydekker ya. Lydekker itu menyempurnakan garis yang dibuat oleh Weber. Nah, bisa dilihat di sini perbedaannya. Ya, jadi untuk Indonesia bagian tengah atau wilayah peralihan itu menurut Lydekker lebih luas. Jadi Kepulauan Maluku itu masuknya wilayah peralihan, bukan Indonesia Timur ya. Nah, di sini ya. Nah, maka untuk kawasan peralihan itu batasnya ada di garis merah yang saya lingkari itu ya. Jadi nyambung antara garis Weber dan garis Lydekker. Nah, biasanya orang tetap menggunakan garis Weber, tapi garis yang digunakan yang jadi patokan adalah garis Lydekker. Jadi yang termasuk Indonesia bagian timur itu adalah yang kepulauan Aru dan pulau besarnya yaitu Pulau Irian. Nah, jadi seperti ini. Ada 3 kawasan yang ada di Indonesia ya, kawasan flora dan fauna. Yang pertama Asiatis atau bagian barat, kalian bisa lihat itu yang pernah menyatu dengan benua Asia. Yang kedua yang ini itu adalah wilayah peralihan atau wilayah tengah, dan yang terakhir wilayah ini yang disebut dengan wilayah Australis atau wilayah timur ya. Atau dalam penyebutan flora itu biasanya yang barat atau Asiatis itu paparan Sunda, sedangkan untuk yang timur itu disebut dengan paparan Sahul ya. Untuk yang tengah tetap itu peralihan gitu. Kita bahas satu persatu. Yang pertama tentang flora. Pembagian flora di Indonesia pada umumnya ada 3, yaitu flora dataran atau paparan Sunda. Ini meliputi Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Pulau Bali, dan Pulau Kalimantan. Ya, cirinya mendapatkan pengaruh dari flora Asia. Didominasi jenis tumbuhan berhabitus pohon dari suku Dipterocarpaceae. Contohnya itu ini. Ada yang tahu kan? Kalau nggak tahu ini kebangetan. Namanya bunga bangkai atau Rafflesia arnoldii. Kedua yaitu flora dataran peralihan atau daerah Wallace ya. Ini meliputi Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Nah, cirinya ini mendapat pengaruh dari flora Asia maupun Australia, didominasi oleh jenis-jenis tumbuhan berhabitus pohon dari suku Araucariaceae, Myrtaceae, dan Verbenaceae. Nah, gitu nama biologinya ya. Nah, contoh dari tumbuhan ini itu ini. Ada yang tahu ini apa? Nggak ada yang tahu? Ini namanya kayu manis ya, kayu manis.
Jadi kalau kalian nanti di hutan melihat tumbuhan seperti ini, daunnya seperti ini, batangnya warnanya seperti itu ya, orange, maka itu namanya kayu manis. Biasanya untuk ibu-ibu ini digunakan untuk bumbu masak. Yang ketiga yaitu flora dataran Sahul atau flora australis. Ini meliputi Pulau Papua dan pulau-pulau sekitarnya ya, Kepulauan Aru. Ini mendapat pengaruh dari flora Australia dan didominasi oleh jenis-jenis tumbuhan berhabitus pohon dari suku Araucariaceae dan Myrtaceae. Contohnya ini ya, tahu ya kayu apa itu? Ya betul, kayu putih ya. Biasanya kalau kembung kita diolesi kayu putih gitu. Itu adalah tumbuhan-tumbuhan yang ada di Indonesia bagian timur ya, terutama yang ada di Papua. Berikutnya kita akan bahas tentang faunanya. Sama dengan flora, fauna pada umumnya juga dibagi menjadi 3, yaitu fauna asiatis atau barat ini ya. Untuk daerahnya meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan, serta pulau-pulau kecil di sekitarnya. Untuk mamalianya di sini ada gajah, badak bercula 1, rusa, tapir, banting, dan sebagainya. Untuk reptilnya ada biawak, ada buaya ya teman kalian, kura-kura, kadal, ular, tokek, bunglon, dan terenggiling. Sedangkan burungnya itu ada elang bondol, jalak, merak, ayam hutan, dan lain sebagainya. Dan ikannya di sini yang paling khas itu ada mujair, arwana, serta ikan pesut ya. Sebenarnya ini mamalia ya. Pesut itu sejenis lumba-lumba yang hidup di Sungai Mahakam. Ini contohnya ya, ada gajah Sumatera, ada badak bercula 1, dan ada teman kalian itu ya. Yang kedua yaitu fauna peralihan atau tengah ya, wilayah peralihan ini mempunyai hewan endemik atau yang hanya ada di Indonesia. Contohnya ada anoa, babi rusa, tapir, ikan duyung, dan lain sebagainya. Untuk amfibinya ada katak pohon, katak terbang, dan katak air. Untuk reptilnya ada ular, buaya, biawak, komodo, dan untuk burungnya ini macam-macam ya, ada burung dewata, maleo, dan lain sebagainya. Nah, yang khas di sini adalah burung maleo. Ini yang pertama ada komodo. Ya, tahu ya, ini yang namanya komodo. Yang kedua ada anoa. Nah, kalian harus bisa membedakan antara anoa dan koala. Kalau koala itu Indonesia Timur, nanti beda ya. Saya tunjukkan gambarnya. Yang ini namanya anoa. Yang ketiga ada babi rusa ya, yang taringnya bisa menembus tengkorak atasnya itu. Dan yang terakhir ada burung maleo. Ini burung yang tidak mau mengerami telurnya, jadi dia menggali tanah, telurnya dikubur sampai menetas gitu ya, mandiri sejak kecil. Itu burung maleo. Yang ketiga yaitu fauna australis atau wilayah Indonesia bagian timur. Ini meliputi Papua dan Kepulauan Aru serta pulau-pulau kecil di sekitarnya. Jenis mamalianya ada kanguru, walabi, beruang, koala, nokbiak, dan lain sebagainya. Reptilnya ada buaya, biawak, ular, kadal, kura-kura. Amfibinya ada katak pohon, katak terbang, katak air. Untuk burungnya ini ada kakak tua, beo, nuri, raja udang, terkenal ya, cendrawasih. Dan ikannya itu beberapa jenis ikan tawar lainnya ya, yang paling terkenal arwananya. Contohnya ini ya, ini contoh fauna australis, ada kanguru, ada koala. Nah, ya, tadi namanya anoa, kalau yang ini namanya koala, jangan salah ya. Dan ada burung cendrawasih. Begitu untuk pertemuan kali ini, untuk konservasi flora dan fauna di Indonesia dan dunia serta pemanfaatan flora dan fauna di Indonesia kita akan bahas di lain kesempatan. Terima kasih untuk perhatiannya, semoga bermanfaat. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.